Jaringannya. Kami nggak sampai di sana. Keruh betul pengaruh batu bara ini. Kalau habis cuci batu bara di atas itu airnya tidak bagus. Keruh betul. Nggak bisa diambil, sedangkan mandi kita ini nggak bisa. Kalau dulu ini sungai ini diminum. Siso, biasa siso, ini biasa nala. Udah nggak ada kan, jadi bisa nggak ada. Hah? Tapi sekarang ini pengaruh kurang ini pengaruh ini namanya limbah ini, Indomiko. Yang dulu itu banyak sekali. Kadang-kadang dapat 7 kilo, 6 kilo, 5 kilo. Sekarang ini kurang masih sudah kurang ini sekarang ini. 3 kilo, 2 kilo itu aja. Satu hari gitu? Iya, sorry. Kemarin 2,5 kilo. Dari pagi sampai sore? Iya, tapi sebentar aja aku angkat itu. Daripada 1 jam selesai. Ya, baru 30 bubu itu. Kalau dulu bisa sampai 7 kilo? Iya, yang dulu 6 kilo, 7 kilo. Tahun berapa kayak itu. Sekarang sudah kurang pengaruh air ini, pengaruh sungai limbah di atas itu. Kencang arus. Mandi di sungai, saya berenang di sungai, tapi tidak begitu bawa nakal, tidak nakal waktu dulu itu. Kalau sekarang anak-anak kecil nggak berani? Oh, tidak berani, sedangkan saya tidak berani. Berenang di sebar itu saya tidak berani. Menyeberang sana nggak berani? Tidak berani. Walaupun kasih 100.000 saya tidak berani. Cucu bapak juga sudah nggak berenang di sini ya? Ya. Cucu bapak sudah nggak berenang di sungai? Tidak bisa. Sudah nggak aman di sungai ya? Sudah ya? Aman sudah. Anak saya itu takut juga di sungai. Jadi sejak bapak, anak bapak, cucu bapak sudah nggak ada yang mandi di sungai? Tidak ada sama sekali, tidak ada. Saya kalau mau turun, sedangkan turun di sini saya larang. Enggak. Warga takut mandi di sungai. Mereka menjauhi sungai sekarang. Karena saat ini sudah 11 orang yang warga yang menjadi korban di mangsa buaya.
buaya sekarang mungkin banyak, makin bertambah buaya, bukan berkurang. Coba aja kalau malam lihat aja di sungai itu, kalau kita jalan pakai ketinting kan merah-merah matanya itu kan. Banyak buaya sekarang. Dulu kami mandi, kami berenang di sungai, nggak ada sejarahnya buaya mengganggu kami. Oke, jadi belakangan ini justru habitat buaya menyerang manusia. Ya, buaya menyerang manusia karena kemungkinan habitat mereka sudah rusak di hulu, sehingga rantai makanan mereka ada yang terputus. Mau nggak mau mereka menyerang manusia. 11 orang itu dalam kurun waktu berapa lama? Kurang lebih 10 tahunan. Jadi hampir setiap tahun ada korban. Hampir setiap tahun ada korban. Oh, saya memang minumnya air sungai. Nggak ada air Bisa diminum dulu minum, tanpa dimasak. nggak dimasak pokoknya. Waktu obat kecil. Iya, pokoknya bukan kecil, sudah kawin saya masih minum air sungai, Pak. Tahun 85, 86 itu masih sungainya kita minum. Sekarang Bapak nggak berani minum air Oh, sungai. asal kita minum sudah, ya itu kan rasanya lain, sedangkan kita mandi aja, sampo itu kan di rambut kita ini bisa keras. Keras di rambut ini, nah lengket rasanya, likat apa bilang kuta itu kan. Ini adalah sanyo sebagai mesin penyedot air dari Sungai Santan. Jadi tiap bulannya kami harus mengeluarkan pengeluaran baru lagi ya, karena kami harus bayar listrik. Kalau dulu kami langsung saja mengambil air di Sungai Santan dengan menggunakan ember. Biasanya kita pakai kaporit untuk menjernihkan air. Jadi air dari sungai sekarang harus pakai kaporit. Iya, Setelah itu sudah layak dipakai mandi. setelah itu baru layak dipakai mandi dan mencuci. Kalau enggak kan dia airnya berlumpur. Itu tempat bermain. Kalau untuk minum, Untuk minum sudah nggak layak. Kami takut menggunakan air Sungai Santan untuk diminum. Kami harus beli, harus mengeluarkan uang sekitar Rp400.000 per bulannya untuk membeli air galon. ini sudah yang paling bersih nih ya. Iya, ini air yang sudah bersih, yang sudah dikasih kaporit. Tapi tetap tidak layak minum. Tetap tidak layak minum, kami takut. Makanya kami tetap pakai air galon untuk minum. Ini hanya kebutuhan untuk mencuci, nggak juga dipakai memasak. Cuma kami sudah beberapa kali melaporkan, tetapi tidak ada tindakan yang konkret. Tetap saja kami merasakan pencemaran di Sungai Santan. Itu artinya bahwa negara hari ini tidak hadir untuk melakukan perlindungan terhadap warga negaranya yang berdampingan langsung dengan eksploitasi pertambangan batu bara.
kamu bekerja di Indominco kira-kira gajinya berapa? Mungkin bisa sampai 5 jutaan. Apakah hasil pertanianmu bisa menutup itu? Sebenarnya tidak, tetapi yang kami pikirkan adalah masa depan kami, karena bekerja di tambang bukan tidak ada jaminan bahwa tambang itu bisa mensejahterakan masyarakat dengan cukup lama. Mereka ada batasnya. Ketika mereka pergi, otomatis masyarakat akan kebingungan kembali untuk mengembangkan perekonomian mereka. Sehingga menurut saya, saya lebih baik memilih ekonomi tani. Saya tidak merusak lingkungan, saya tidak merusak alam. Sempat terjadi keributan di kampung waktu tahun 2015 tersebut, karena masyarakat sangat risau dan takut ketika perusahaan pertambangan PT Indominco Mandiri ingin melakukan penambangan di sungai. Karena kan persoalannya belum ditambang saja sungainya sudah rusak karena aktivitas mereka pertambangan tersebut, apalagi kalau Sungai Santan ingin ditambang. Sebenarnya warga sudah lama bergerak. Misalnya pada tahun 2009, 2011, mereka demo di aktivitas perusahaan terkait masalah pencemaran lingkungan. Tetapi lagi-lagi dari beberapa kali mereka melakukan aksi, hasilnya tidak ada dari respon pemerintah. Sampai saat ini, kita masih melihat bahwa sungai-sungai kita itu masih dikotori akibat dari limbah-limbah dari PT Indominco Mandiri. Kita melihat tidak ada lagi air bersih. Udahlah Pak, kalau Bapak tidak ada kepentingan di sini langsung aja Pak. Iya, saya pembinaan anak ini. Kenapa Pak diinginkan Pak? Iya, karena kalau pembinaannya. Sehingga di 2015 menurut kami sudah sangat keterlaluan ya pihak perusahaan, karena sungai yang menjadi urat nadi kehidupan kami sekarang mau ditambang. Kalau untuk perempuan, terutama kayak kaum muda, kami ada suatu instansi yang itu Tani Muda. Jadi kami mengumpulkan anak-anak sekolah untuk bersama-sama melawan bagaimana sih kita mencegah supaya penambangan yang ilegal ini tidak terus berlangsung ya. Jadi saya kira saya harus mengatakan dengan sejujurnya bahwa sebenarnya tidak sesuai dengan harapan ya. Tidak sesuai dengan harapan karena dengan keberadaan perusahaan di sekitar sini sangat kecil ya, sangat sedikit warga kita yang direkrut untuk bekerja. Bahkan kalau mau dipresentasikan mungkin 0, ya. 0, ya kalau menurut saya kira-kira seperti itu, karena selama ini juga barisan pengangguran ini makin banyak gitu kan. Sementara saat ini perusahaan yang ada ya banyak pengurangan gitu kan. Sehingga ya semakin menjadi persoalan gitu kan.
Tani Muda Santan yang pertama adalah sebagai gerakan pemulihan untuk menjaga ruang hidup di kampung apa yang masih tersisa di Kampung Santan. Sehingga anggapan kami bahwa ini tinggal ini yang tersisa di Kampung Santan, sehingga kami harus menjaga, karena ketika semuanya dirusak otomatis kami mau kemana lagi mencari penghidupan baru, sedangkan kami sudah artinya berpuluh-puluh tahun tinggal di kampung mulai dari leluhur kami. Hobi. Yang manis sama yang pahit? Yang manis. Yang pahit? Enggak. Kalau dalam sehari Pak bisa dapat berapa liter tuaknya itu biasanya? Kalau sekali nyadap Mungkin ada ya 10 liter lah. 10 liter. Kalau dijadikan gula berapa biji dapatnya? Biasa ya itu dari tadi. Ini kan berapa ini dah? Biasa kan 12. 12. 12. Tapi kalau penuh semuanya ini mungkin lebih 12. Iya. Bisa sampai 20 biji. Iya, 20. Itu aja. Berarti sehari penghasilan Bapak berapa kira-kira untuk penghasilan pembuatan gula merah? Sehari Iya. biasa kan dapat ada 100.000 penghasilannya ya. 100.000 sehari. Iya, gitu. Waktu Bapak diatur enggak? Diatur juga. Tapi Bapak sendiri yang ngatur? Iya. Jam kerjanya ya? Iya, jam kerjanya. Misalnya sudah mendidih, kita mau kerja tinggalkan aja sudah. Cuma apinya jangan dikasih mati. Karena banyak tanunya kan, tawannya tadi. Iya. Itu madunya. Berarti buat gula aren ini hanya pekerjaan sampingan? Iya, bisa sampingan. Berarti 100.000 per harinya untuk kerjaan sampingan pembuatan gula merah ya Pak? Besar Pak, kalau sebulan 3 juta dong? Iya memang agak besar kayaknya. Cuma mungkin ini ada agak panas lah. Kira-kira.
uangnya tidak seberapa habis. Iya, tapi kan cukup untuk Iya, kebutuhan di rumah ya cukup, Pak. Cukup aja kebutuhan kita sehari-hari. Iya. Oh iya, keren. Oh iya. Sehari-hari saya bekerja sebagai petani dan juga beraktivitas di kampus, ngajar di salah satu Universitas Muhammad Warman, Samarinda. Oke. Kenapa saya tidak meninggalkan profesi saya yang sebelumnya? Karena saya bisa melanjutkan pendidikan dari mulai SMP sampai SMA, terus sampai kuliah, sampai selesai kuliah itu semuanya hasilnya dari pertanian, dari kelapa. Jadi saya nggak bisa lepas karena emang ikatannya sudah sangat erat sekali dengan petani, dan saya juga sangat cinta pertanian seperti itu. Kalau misalnya masyarakat tidak melakukan perlawanan, tidak melanjutkan ekonomi mereka, misalnya mengembangkan pertanian kelapa, maka kemungkinan akan tergerus nih pertanian ini, karena korporat semakin hari dia terus mengajukan terus perpanjangan pertambangan gitu. Realitanya sekarang sudah banyak yang dipecat karena lagi turun pertambangan, dan akhirnya mau nggak mau mereka kembali lagi ke pertanian. Jadi kalau dari saya sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana anak-anak muda ini tetap harus mengembangkan pertanian seperti itu. Makanya penting bagi anak-anak muda sebenarnya terus mendorong bagaimana ekonomi kelapa ini terus berkelanjutan seperti itu. Contoh misalnya kita hari ini melakukan membuat minyak kelapa, terus ada membuat kopra dan lain-lain, itu bagaimana caranya agar ekonomi kelapa ini tetap bisa mengimbangi kelapa sawit, karena hari ini kelapa sawit makin masif gitu berkembang di masyarakat, dan
kelapa sawit ini sebenarnya tidak bisa ditumpang sari, jadi kelapa sawit ini monokultur. Nah itu yang menyebabkan sebenarnya nggak baik untuk dikembangkan di Desa Santan. Dulu kelapa itu sangat besar ya, jadi banyak yang sampai kuliah ke luar negeri, terus banyak yang naik haji, banyak juga yang bergigi emas gitu. Salah satu contohnya adalah nenek saya. Hari ini mungkin hanya satu-satunya yang hari ini masih ada yang bergigi emas gitu. Jadi kelapa itu dulu pernah berjaya, dan kita mengajak semua anak-anak muda sebenarnya bagaimana agar masyarakat itu tetap untuk bertahan dan mengembangkan kelapa sebenarnya seperti itu. Ini salah satu dia orang tua saya, nenek dari ibu saya yang hari ini masih salah satu di Santan yang masih menggunakan gigi emas gitu. Nah bisa dilihat, ayo Dok, senyum kita Dok. Senyum ya, apa sih Dok. Nah, ini apa sedang ya. Berapa gram satu gigi? Gram Dok, biasa Dok. Biasa pesan 3 gram. Oh 3 gram, jadi 3 gram Bang. 3 gram, jadi 3 gigi 3 gram juga gigi emasnya. Kalkulasi ekonomi kelapa gini, sebenarnya kelapa itu kan dia dipanennya 3 bulan sekali gitu kan. Dan ini sebenarnya sudah diperhatikan oleh orang tua kita terdahulu, bahwa kenapa mereka bisa naik haji, terus kenapa misalnya anak-anaknya bisa kuliah sampai ke luar negeri, sampai sekarang sudah banyak yang sukses kayak gitu kan. Jadi kelapa ini dia panennya 3 kali. Nah, 3 kali sebulan, 3 bulan dia panen sekali gitu kan. Terus uang ini disimpan, jadi uangnya itu nggak kemana-mana, jadi disimpan. Terus misalnya dari kopi, terus dari jagung dan sebagainya. Nah itu yang biaya hidup mereka sehari-hari. Jadi uang ini tetap tersimpan dengan ini aman gitu. Jadi minyak goreng ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dulu sehari-hari gitu. Karena kenapa kita juga mulai resah, karena banyak yang kita kunjungi misalnya ke desa tetangga sebelah gitu kan. Ketika kita masuk di rumahnya yang muncul bemoli gitu. Nah hari ini di Dusun Handil 3 yang masih kelapanya yang masih lumayan banyak. Jadi kita pengen agar mereka terus mengkonsumsi minyak kelapa, karena minyak kelapa ini juga baik untuk kesehatan, beda dengan minyak dari kelapa sawit. Menurut kami kuliah itu adalah ilmu pengetahuan baru
yang kami gunakan untuk membangun kampung kami, membangun sektor pertanian yang ada di kampung. Dengan kuliah kami dapat memahami bahwa iming-iming yang ditawarkan selama ini oleh perusahaan ternyata itu hanya ilusi belaka. Biasa yang kayak aliansi gitu loh yang beli teman-teman pegiat kayak ini kan jadi garmis kan.